Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke subbab bagian menggambar grafik Y sin X dan juga Y sama dengan cosinus X. Nah, untuk lebih jelasnya kita sebelum menggambar ya, kita akan lengkapi tabel tersebut ya. Kita bisa tuliskan untuk nilai-nilai X-nya itu berjalan mulai dari 0, pi per 6, pi per 3, pi per 2, 2pi per 3, 5pi per 6, kemudian pi, kemudian 7pi per 6, 4pi per 3, 3pi per 2, 5pi per 3, 11pi per 6, kemudian yang terakhir adalah 2pi. Nah, kita tuliskan untuk masing-masing nilai sin X-nya ya. Sin X-nya, sin 0 itu adalah 0, kemudian setengah akar berapa? Ini enggak ada 45-nya ya. 45 kan sama dengan pi per 4, ya kan? Pi per 4-nya enggak ada, berarti ini yang sudut istimewa 45 derajat ini enggak ada. Berarti kita bisa langsung setengah akar 3. Ini pi per 3-nya kan setengah akar 3, kemudian 1, kemudian balik lagi. Berarti setengah akar 3, kemudian setengah ya. Setengah, kemudian 0, kemudian min setengah, kemudian di sini min setengah akar 3, kemudian min 1, kemudian min setengah akar 3, min setengah, kemudian ini adalah 0 ujungnya. Nah, kemudian yang cosinus X dimulai dari 1 jelas ya. Kemudian setengah akar 3, setengah, ini 0. Ingat, fungsi sinus dan kosinus itu sebenarnya berpola ya. Berpola karena dia kan bentuknya seperti gelombang. Makanya kita bisa memprediksi habis ini hasilnya apa, itu bisa kelihatan. Habis 0 kita punya min setengah, kemudian min setengah akar 3, kemudian min 1, kemudian min setengah akar 3 lagi, kemudian min setengah, kemudian 0 ya, 0, kemudian setengah, kemudian setengah akar 3, kemudian 1. Nah, kita langsung saja kita tuliskan ke dalam grafiknya. Kita buatkan ke dalam grafiknya ya. Misalkan kalau satu satuan itu segini, ini 4 satuan ya. Nah, kita bisa tuliskan ya di sini. Misalkan di sini adalah 1, ini min 1, otomatis di tengahnya kan min setengah ya. Min setengah di sini. Sebentar. Ini 4 mestinya. Berarti min satunya di sini, berarti min setengahnya di sini. Ini setengahnya, ya kan? Berarti di sini adalah min setengah akar 3-nya. Asumsinya seperti itu. Min setengah akar 3-nya di sini. Kemudian di sini min setengah akar 3 juga. Setengah akar 3. Nah, kita bisa mulai untuk nilai sinusnya dulu. Sinus itu adalah 0 di sini. Kemudian mulai 0, kemudian Pak Jul akan tulis singkat saja ya, karena ini kan intervalnya banyak sekali. Pak Jul akan tulis bagian-bagian yang lengkap saja. Berarti di sini ada pi, kemudian ada pi per 2, pi, kemudian 3 per 2pi, kemudian 2pi. Nah, yang Pak Jul tulis ini aja. Sedemikian hingga ini kan ada 90. Jadi Pak Jul kasih ruang atau space 3 ya.
Jadi di sini adalah pi per 2. Kenapa dikasih space 3? Berarti ini kan nanti 30, 60. Nah, ini kan 90 ini. Seperti itu maksudnya. Kemudian kasih space lagi, ini adalah pi, space lagi itu adalah 3 per 2 pi, space lagi adalah 2 pi. Nah, langsung saja kita masukkan untuk nilai sinusnya. Sinus 0 itu jelas di sini, kemudian sinus pi per 2 itu 1, berarti di atas sini ya. Kemudian ke yang pi balik lagi ke 0. Kemudian 3 pi per 2 itu adalah min 1 ini. Min 1 berarti di sini. Oh, sorry, di sini ya. Kemudian di sini. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan saja. Berarti Nah, ini adalah grafik sin, grafik Y sama dengan sin X. Selesai. Kemudian yang untuk yang cos X yang pertama kali itu adalah di sini ya. Atau Pak Jul gambar lagi aja biar tidak bertumpuk nanti, atau sebelahnya aja. Sebelahnya ya. Nanti kalau bertumpuk malah jadi bingung. Ini sebelahnya ya, berarti di sini adalah kan pi per 2 pi, kemudian 3 per 2 pi, kemudian di sini adalah 2 pi. Nah, ini 1, kemudian ini setengah akar 3, kemudian ini separuhnya adalah setengah, ini adalah min 1, kemudian adalah min setengah akar 3, kemudian ini adalah min setengah. Seperti itu. Nah, kita mulai untuk kosinusnya. Kosinus itu mulai dari 1 di sini. Kemudian pi, sama ya, pakai interval diambil yang pi per 2, pi, 3 pi per 2 dan 2 pi. Kemudian pi per 2-nya di sini 0 karena kan nilainya 0. Nah, di sini kemudian pi-nya untuk nilai cos-nya adalah min 1, berarti di bawah. Kemudian 3 pi per 2-nya 0. Kemudian 2 pi-nya adalah 1, berarti kembali lagi ke sini. Nah, berarti kelihatan untuk nilainya. Tinggal kita hubungkan grafiknya. Menghubungkan grafik trigonometri itu jangan terlalu kaku ya, jangan seperti garis linear. Nah, karena dia bentuknya kurva. Oke, selesai ya, seperti ini. Kemudian pertanyaan yang kedua. Oh, bukan ya. Ini pertanyaan yang pertama itu tabelnya. Kemudian pertanyaan keduanya adalah menggambar grafik fungsinya. Ini sudah selesai ya. Nomor 2-nya. Coba di... Nah, seperti ini. Kemudian yang nomor 3-nya, amplitudo dari suatu fungsi periodik adalah setengah dari nilai maksimum dikurangi nilai minimumnya. Berdasarkan grafik yang telah kalian gambar di bagian 2, tentukan amplitudo dari Y sin X dan Y cos X. Nah, setengah dari nilai maksimum dikurangi nilai minimumnya. Berarti kita bisa menuliskan untuk amplitudo ya. Amplitudo itu sama dengan setengah nilai maksimumnya adalah 1, atau bisa dikatakan Y max ya, dikurangi Y min. Sama dengan setengah kali Y max-nya itu 1 dikurangi Y min-nya itu min 1. Nah, berarti setengah kali 1 plus 1 sama dengan setengah kali 2 sama dengan 1. Jadi amplitudonya adalah 1. Seperti itu. Sebenarnya tidak perlu pakai rumusan ini, mudah saja ya. Yang namanya amplitudo itu kan merupakan simpangan terbesar. Nah, kalau yang namanya simpangan itu mengukurnya dari titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangannya mana? Ini kan. Nah, diukur aja ke atas atau ke bawah. Maka nilai maksimumnya adalah 1. Diingat untuk nilai maksimumnya kita pakai harga mutlaks. Mutlaks karena apa? Karena nanti kan simpangannya ini ada yang negatif. Seperti itu kan nggak mungkin kalau nilai maksimumnya itu min 1, kan nggak mungkin. Jadi kita pakai yang namanya Y max itu adalah, atau simpangan amplitudo ya, itu sama dengan, nah seperti ini, mutlak dari simpangan.
simpangan terpanjang atau terjauh seperti itu. Oke, gitu. Kemudian coba kita lihat latihannya di sini. Nah, di sini ada sebuah latihannya. Ada sebuah latihan ya. Kita bisa sebenarnya diminta untuk sketsalah grafik Y sama dengan sin 3x dan Y sama dengan min 2 cosinus X. Nah, khusus untuk yang nomor 2 yang Y sama dengan cosinus X ya. Y sama dengan min 2 cosinus X. Itu sama persis seperti ini. Tinggal hasil ini tinggal dikalikan 2. Nah, kan dari hasilnya kan ini. Tinggal dikalikan 2. Seperti itu. Bagaimana langkahnya? Tinggal dikalikan 2 ya, berarti min 2 cosinus X, berarti kan hasilnya Pak Jul pakai yang maksimum aja. Mulai dari 0, kemudian pi per 2, kemudian pi, kemudian 3pi per 2, kemudian 2pi. Nah, hasil dari cosinus ini tinggal dikalikan min 2, berarti ini min 2, ini 0, kemudian ini min 2 juga, ya kan? Kemudian ini 0 lagi, kemudian ini ini min 2 kalau dikalikan ya 2 no. Ini kan pi ya, berarti mestinya 2 ini. Nah, 2. Terus min 2 dikalikan 1, berarti ini juga min 2. Nah, nanti grafiknya seperti apa? Coba kita gambar aja. Kita gambar ya. Aduh, patah. Mateng ini, bakalan dimarahin anak saya ini. Bapak itu nggak mau beli sendiri, sukanya minjem anaknya. Oke, gini ya. Maksimumnya tadi kita sepakati. Nah, kalau sekarang perbedaannya seperti ini. Kalau tadi kan maksimumnya min 1 sama min 1 ya. Sekarang maksimumnya kita pindah min 2. Ini ini 2. Kemudian otomatis di sini adalah min 2 ya. Kemudian di sini 1, kemudian di sini juga 1, kemudian di sini adalah setengahnya. Kan gitu. Setengahnya ya berarti ya. Nah, seperti ini. Kita kasih ruang 3 space ya. 3 kotak. Kita mulai dari di sini 0, kemudian pi per 2. Kemudian pi di sini, kemudian di sini 3 per 2 pi, kemudian di sini adalah 2 pi. Kita masukkan nilai-nilainya. 0 itu adalah min 2 di sini. Kemudian pi per 2-nya adalah di sini. Kemudian pi-nya adalah 2 di sini. 3 pi per 2-nya di sini. 2 pi per 2-nya adalah di sini. Nah, lanjut kita hubungkan saja. Nah, langsung saja kita hubungkan. Nah, selesai. Jadi kan sudah identik sekali dengan grafik ini. Ya kan? Tinggal dikalikan min 2 saja. Seperti itu. Coba kalau kita coba untuk sketsa grafik Y sama dengan sin 3x ya di sini ya. Kita coba untuk grafik Y sama dengan sin 3x. Kita mulai saja ya untuk grafiknya. Pertama di situ diketahui adalah Y sama dengan sin 3x. Nah, sebagaimana kita ketahui nilai-nilai, kita masukkan nilai-nilai sesuai yang diketahui ya. Tadi x-nya adalah 0, kemudian 30, kemudian 60, kemudian 90, 120, 150, 180. Pak Jul pakai setengah periode aja. Setengah
biasanya kan 2 pi ya ini ya. Coba dilihat. Ini kan semuanya 2 pi ya. 2 pi ya. Panjangnya. Pak Jul pakai 180 saja. Soalnya nanti di belakangnya itu nanti menyesuaikan. Seperti itu. Oke, kita mulai saja untuk evaluasi nilai sinus 3x-nya ya. Sinus 3x. Sinus 3x 3 kali 0. X-nya kan 0. 3 kali 0, sinus 0 itu adalah 0, ya kan? Kemudian ini 30, X-nya 30, 3 kali 30 itu 90, sinus 90 itu adalah 1. Kemudian 60, sinus 3 kali 60, 180 ya. 180 itu jelas 0. Seperti ini. Sinus 3x kali 90 itu adalah jelas min berapa? 90 kali 3 270. Sinus 270 itu adalah min 1. 120 kali 3 360. Sinus 360 itu adalah 1 ya. Nah, nggak mungkin no. Sinus 100 0. Kemudian 3 kali 150 itu 450 itu sama dengan sinus 30 sama dengan sinus berapa nih? 150 kalikan 3 itu kan 450. 450 kurangi 360 berarti kan 90. Sama sinus 90. Sinus 90 itu adalah 1. Ya kan? Kemudian 180 kali 3 itu 480 dikurangi 360 itu masih ada 100 berapa? 180. Oh. Kali 3 ya itu sama dengan sinus 180 juga, berarti ini 0. Nah, langsung saja kita gambarkan ya. Nah, ini kalau kasus ini maksimumnya tetap 1 dan minimumnya adalah min 1. Oke. Kita mulai dari ini 0 sampai 90 seperti biasa ya. Berarti ini 1, asumsinya ini 1, ini min 1-nya di sini. Nah, 0, 30, 60, 90 di sini ya, 90. Kemudian di sini 120, 150, 180 dan seterusnya. Pak Jul pakai yang ini dulu. Kita mulai dari yang pertama. Untuk yang 0 itu adalah 0, 0. 30 itu ada di 1. Nah, di sini 60 itu di 0. 60 itu ada di 0. Kemudian 90 itu ada di min 1. Kemudian 120 ada di 0. Kemudian 150 itu ada di 1. Wah, ini berarti seperti ini grafiknya. Nah, berarti nanti belakangnya juga akan berulang ya. Ini 1,5 gelombang ya, sama saja. 1,5 gelombang berarti ini kan 270. Kemudian ini 270, ini yang terakhir 360 derajat. Berarti ini ke bawah, ya kan? Terus ke atas, ke bawah lagi, ke bawah sini, ke atas, benar ya? Nah, terus sebentar. Ke sini. Kok masih kurang ya? Sebentar, salahnya di mana ini? Ini mestinya juga bisa berbentuk ini lagi. Seratus 210, 240, 270. 1, 2, 3, benar itu. Coba sebentar. Pak Jul salah di sini nih mestinya. Nah, Pak Jul salah kelihatan. Nah, ini ke sini dulu,
baru ke sini, terus ke sini. Ini nggak ada ini. Nah, kita lihat ada berapa gelombang. Pertama 1, kemudian sampai sini ya, 1 gelombang, kemudian ini 2 gelombang, terus ini 3 gelombang. Berarti ada 1, 2, 3. Nah, berarti ini adalah grafik Y sama dengan sinus 3X. Selesai. Ternyata ada berapa? Ada 3 buah gelombang. Seperti itu. Untuk sinus dari 3X. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.